Bab ke-200. Baik Abah maupun Raihan sangat terkejut dengan kedatangan Zafran. Terutama Alfian. Dari mana Zafran mendapatkan alamatnya? Padahal Alfian sama sekali tidak mengenal lelaki itu. Namun, sebagai orang penting, tidak sulit untuk mendapatkan alamat Alfian Setio Darmawan. Sebagai seorang pengusaha yang cukup terkenal, tidak sulit menemukan alamatnya. Lelaki itu tampak gugup saat pertama kali melihat 3 lelaki yang muncul dari dinding pembatas antara ruang keluarga dan ruang tamu. Ia bahkan tampak gemetar. "Assalamualaikum, Pak Alfian, Abah, Bang Raihan," ucapnya ragu. "Waalaikumsalam," balas ketiganya bersamaan. Alfian mempersilahkan semua untuk duduk di kursi ruang tamu. Ia memberi ruang bagi Raihan dan Abah untuk bicara dengan Zafran. Sedangkan ia sendiri memilih masuk ke ruang keluarga. Suasana terasa kaku dan tegang. Sebisa mungkin Raihan menahan amarah yang bergejolak dalam hati. Lelaki inilah yang menjadi sumber dari segala tekanan yang dialami adiknya selama bertahun-tahun. Lelaki yang menghancurkan kehidupan Melati tanpa perasaan. "Mau apa lagi kamu kemari? Apa kamu belum puas menghancurkan hidup Melati?" tanya Raihan, menahan amarah. "Maafkan saya, Abah, Bang Raihan. Saya datang kemari untuk bicara dengan Melati dan meminta maaf atas ketidakhadiran saya di hari pernikahan kami. Semudah itu kamu minta maaf setelah menghancurkan semuanya. Saya tahu saya salah, Bang. Saya tidak punya pilihan lain." Ia berucap lirih. "Hari itu mami saya kena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Mami mengancam akan mengakhiri hidupnya kalau saya tetap mau menikahi Melati. Jadi itu alasannya," balas Raihan. "Kalau begitu kenapa kamu tidak temui saya dan Abah saja? Kamu bisa datang baik-baik kepada kami dan membatalkan pernikahan. Kami tidak akan memaksa. Ingat, kamu yang mendatangi saya dan Abah meminta restu untuk ta'aruf dengan Melati." Zafran semakin menunduk. Tak memiliki keberanian lagi untuk menatap Abah dan juga Raihan. "Saya benar-benar minta maaf, Bang. Mami melarang saya untuk bertemu lagi dengan Melati. Kalau saya nekat, saya takut akan berakibat fatal terhadap mami saya. Apa kamu tidak tahu apa akibat yang dialami Melati dari perbuatan kamu itu? Tekanan batin seperti apa yang dia terima. Dengan polosnya, dia menunggu kamu setiap hari dengan pakaian pengantinnya dan berharap kamu datang." Bola mata Zafran mulai berkaca-kaca. Wajah dan ujung hidungnya memerah. "Saya membawa dia dari Makassar ke Jakarta untuk mencari kamu. Tapi apa yang Melati dapatkan? Dia dihina dan direndahkan oleh keluarga kamu dan dianggap seperti kuman berbahaya yang harus dijauhkan dari kamu." Tak ada kata yang terucap dari bibir Zafran. Ia malu, sangat malu. Setelah kejadian itu Melati mengalami depresi, jiwanya benar-benar terguncang. Pengkhianatan kamu, hinaan dari keluarga kamu, belum lagi dia yang menjadi bahan olok-olok orang lain karena ditinggal calon suaminya di hari pernikahan. Semua itu menjadi tekanan dan berakibat pada kejiwaannya. Dan sekarang dengan mudahnya kamu datang minta maaf setelah bertahun-tahun. "Rei, sudah, Nak," ucap Abah. Abah tahu, sebagai seorang kakak kamu ingin melindungi adik perempuan kamu. Tapi, kita ikhlaskan saja. Raihan menarik napas dalam-dalam. Sementara Abah tetap memasang sikap ramah. "Tidak apa-apa, Nak Zafran. Semua sudah kehendak Allah. Melati menjalani ujian yang begitu berat, Allah adalah cara Allah untuk menaikkan derajatnya." Ia mengulas senyum tipis. "Abah sudah memaafkan. Tapi, mohon maaf, Abah tidak bisa pertemukan Nak Zafran dengan Melati." Zafran memberanikan diri menatap pria parubaya itu. "Kenapa, Abah? Saya hanya ingin minta maaf. Selama saya belum minta maaf, saya tidak akan bisa tenang." Abah mengerti. Tapi saat ini Melati sedang dalam tahap penyembuhan akibat depresi setelah kejadian itu. Alhamdulillah, kondisinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau bertemu dengan Nak Zafran lagi, Abah takut itu akan memicu kembali traumanya. Semoga Nak Zafran bisa memahami keadaan ini. Selama beberapa saat Zafran terdiam. Matanya sempat melirik ruangan luas nan mewah itu, berharap Melati akan muncul dari salah satu ruangan. Namun, sama sekali tak ada tanda keberadaan wanita itu. "Baik, Abah.
Saya mengerti. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf. Abah mengangguk pelan. Kita anggap saja semuanya sudah selesai. Anggap saja Melati memang bukan jodoh kamu. Ucap Raihan menutup pembicaraan. Zafran pasrah. Tak ada pembelaan ataupun usaha lebih keras untuk bertemu langsung dengan Melati. Alfian baru saja masuk ke kamar ketika mendapati Aileen sedang berhias di depan meja rias. Seperti biasa, sebelum tidur wanita itu akan merias dirinya untuk terlihat cantik di mata sang suami. Piyama tipis menerawang itu membuatnya tampak menggoda. Belum lagi aroma parfum yang lembut. Sudah cantik, sayang, ucap Alfian memuji. Sebentar, aku mau sisiran dulu. Alfian menjatuhkan tubuhnya di tepi tempat tidur. Matanya terfokus pada wajah Aileen yang tampak begitu manis dalam pantulan cermin. Zafran barusan datang. Hah? Gerakan Aileen seketika terhenti. Sorot matanya tertuju pada sang suami. Manusia jahat itu. Dia tahu alamat kita dari mana? Tidak tahu. Mungkin tanya sama Mbah Google. Memangnya Mbah Google kenal kamu? Mas? Tanya Aileen dengan kedua alis saling bertaut. Sering ngobrol. Apalagi kalau tanya alamat. Cuma kadang ngeselin. Suruh orang belok ke jurang. Mengatupkan bibir menahan tawa, Alfian bangkit. Berjalan menuju meja rias dan meraih sisir dari tangan sang istri. Membantunya menyisir rambut hitam panjangnya hingga terlihat rapi. Sudah sempurna. Ke kasur, yuk. Nanti aku kasih hadiah. Kamu ingatnya kasur terus? Asal tahu saja, kasur adalah tempat terciptanya miliaran manusia di dunia. Sambil menggiring sang istri menuju pembaringan, ia membenarkan bantal dan selimut sehingga Aileen bisa berbaring dengan nyaman. Namun, wanita itu masih tampak gelisah, seolah ada magma panas di ubun-ubun yang harus dimuntahkan. Kalau tadi aku ada di bawah, aku pasti sudah ngereok di depan si Zafran itu. Satu kali aja nyebutnya. Sayang, namanya Zafran, bukan Zafran. Aku kesal, makanya sebut namanya 2 kali. Aku akan sebut namanya sebanyak yang aku mau sebagai simbol kesal. Iya. Bibir Aileen kembali mengerucut. Ia ingat semua perkataan Umi waktu itu. Kisah memilukan yang dialami Melati dan semua hinaan yang ia terima dari keluarga Zafran. Enak sekali mereka merendahkan orang dan menilai hanya dari segi materi. Karena Melati bukan anak sultan, jadi mereka menghinanya sesuka hati. Bayangkan bagaimana perasaan Melati dan Raihan. Mas, mereka rela terbang jauh-jauh dari Makassar ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian dari Zafran, tapi malah dihina. Rasanya aku benar-benar ingin membalas mereka. Sayang. Benar. Kala Aileen terus meluapkan emosi dalam hatinya, Alfian hanya menatap. Sesekali memijat tangan dan kaki istrinya itu. Jangan huhu aja, Mas. Aduh, iya enak begitu, ucapnya sambil memuji pijatan lembut sang suami. Aku harus melakukan sesuatu untuk Melati. Orang sombong seperti keluarga Zafran itu tidak bisa dibiarkan. Mau gimana lagi? Sifat manusia beda-beda. Pokoknya aku akan membuat Zafran itu menyesal. Alfian menatap istrinya geli. Aileen terlihat sangat menggemaskan jika sedang marah-marah seperti sekarang. Bibirnya mengerucut. Ekspresi kesalnya malah terlihat begitu manis. Mungkin efek kehamilan. Aileen yang biasanya penyabar dan lembut itu berubah bak singa betina. Sayang, aku yakin kamu hamil anak perempuan deh. Kenapa bisa seyakin itu? Kan belum pasti. Alfian menggeser posisi duduknya semakin mendekat, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan sang istri. Karena mata batinku melihat perpaduan antara ibunya Shinchan, ibunya Nobita dan Kak Rose dalam diri kamu. Serius? Ucap Alfian menatap mata istrinya lekat-lekat. Alfian Setio Darmawan, jerit Aileen, menjambak rambut suaminya.